Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan gereja Katolik dan gereja Protestan. Mari kita simak bersama-sama. Gereja Katolik adalah bentuk kekristenan pertama dan tertua yang didirikan oleh Yesus melalui Rasul Petrus. Rasul Petrus merupakan paus pertama, seperti yang dikatakan Yesus pada Injil Matius. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Selain itu, kita juga percaya bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang benar dan memiliki kuasa untuk memberikan sakramen kepada umatnya. Awalnya gereja adalah satu. Semua umat Kristen bersatu di bawah naungan gereja Katolik dengan paus sebagai pemimpinnya, sekaligus sebagai penerus tahta Rasul Santo Petrus yang merupakan wakil Kristus di dunia. Lalu terjadilah pergerakan protes terhadap gereja Katolik pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, yang kemudian melahirkan gereja yang disebut gereja Protestan. Pergerakan mereka dimulai ketika Martin Luther menulis 95 tesis untuk melawan gereja Katolik, menolak otoritas kepausan dan bagian dari doktrin gereja Katolik. Sekilas, mungkin banyak yang mengira agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan tidak memiliki perbedaan. Namun, anggapan tersebut keliru besar, sebab banyak sekali perbedaan antara dua agama ini. Lalu, apa saja perbedaan gereja Katolik dan Protestan? Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, sola scriptura. Orang Protestan percaya bahwa Alkitab adalah sola scriptura. Mereka percaya dan hanya mempraktekkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena mereka percaya, hanya melalui Alkitablah mereka memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Selain itu, mereka menolak praktek-praktek keagamaan yang tidak ditemukan dalam Alkitab, seperti pengakuan dosa kepada seorang imam dan penghormatan terhadap orang suci. Sedangkan gereja Katolik tidak hanya percaya atau hanya mempraktekkan apa yang ada di dalam Alkitab, melainkan juga umat Katolik memiliki tradisi suci yang diwariskan dari para rasul Yesus kepada generasi sekarang, dan juga magisterium atau wewenang mengajar gereja. Gereja Katolik mengakui Alkitab sebagai sumber otoritas tertinggi, tetapi juga mengakui tradisi gereja sebagai sumber otoritas yang setara. Tradisi gereja terdiri dari ajaran-ajaran para bapak gereja, keputusan-keputusan konsili gereja, dan praktek-praktek liturgi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kedua, paus. Orang Protestan menyangkal otoritas kepausan dan tidak percaya pada hierarki iman. Karena mereka tidak mengakui paus, maka mereka dengan mudah terpecah-pecah menjadi berbagai aliran yang kecil yang disebut denominasi. Dalam gereja Katolik, umatnya sampai saat ini mengakui bahwa pemimpin mereka adalah paus. Katolik mengakui otoritas paus sebagai wakil Kristus di dunia. Paus memiliki otoritas untuk mengajar, memimpin, dan mengurus gereja secara universal. Gereja Katolik melihat paus sebagai penerus Santo Petrus dan pemimpin gereja Katolik di dunia. Paus pertama adalah Santo Petrus
pemimpin dari ke-12 murid Yesus. Ketiga, sakramen. Gereja Protestan hanya mempraktekkan 2 sakramen, yakni sakramen baptis dan sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi dalam ajaran Protestan juga tidak dilakukan setiap hari Minggu, namun hanya pada perayaan hari-hari besar saja. Sedangkan Gereja Katolik mempraktekkan 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, ekaristi, imamat, pernikahan, pengakuan dosa, dan pengurapan orang sakit. Keempat, ekaristi atau perjamuan kudus. Gereja Protestan tidak percaya pada transubstansiasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Mereka mempraktekkan ekaristi sebagai tindakan simbolis. Mereka juga mempraktekkan komunitas terbuka, sehingga setiap orang bebas untuk menerima komuni. Sedangkan Gereja Katolik percaya bahwa selama konsekrasi, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Umat Katolik juga mempraktekkan komuni, di mana hanya umat Katolik yang sudah siap dan penuh rahmat yang dapat menerima komuni kudus. Kelima, Bunda Maria. Gereja Protestan percaya bahwa perawan Maria hanyalah wanita biasa dan memujanya merupakan hal yang tidak alkitabiah. Orang Kristen Protestan percaya berdoa kepada Bunda Maria tidak alkitabiah. Setiap manusia harus berdoa langsung kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Maria membutuhkan keselamatan sama seperti orang lain. Sedangkan di dalam Gereja Katolik menghormati dan memuliakan perawan Maria dan memujanya sebagai Ratu Surga. Umat Katolik berdoa kepada Bunda Maria untuk menjadi perantara bagi mereka. Ini berarti bahwa mereka berdoa kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Keenam, orang-orang suci atau santo dan santa. Gereja Katolik berdoa kepada orang-orang suci. Para orang suci adalah mereka yang telah meninggal dan telah menjalani kehidupan suci selama di dunia dan diyakini telah berada di surga. Para orang suci ini dikanonisasi setelah kematian mereka, ketika mereka memenuhi kriteria yang mencakup melakukan mukjizat yang secara ilmiah tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Sedangkan Gereja Protestan percaya bahwa berdoa kepada orang suci tidak alkitabiah, karena menurut mereka doa seharusnya hanya antara Tuhan dan manusia. Dalam Gereja Protestan, pemujaan para santo atau santa sangat dilarang keras. Bahkan Gereja Protestan umumnya menggunakan nama-nama nabi, bukannya nama-nama santo atau santa sebagai nama baptis mereka. Ketujuh, pastor dan pendeta. Pada Gereja Katolik, hanya laki-laki saja yang diperbolehkan menjadi seorang pemuka agama atau pastor. Pihak wanitanya diizinkan untuk menjadi seorang biarawati atau suster saja. Gereja Katolik tetap menjaga suksesi apostolik, yaitu tetap menjaga tata tertib dan berkat imamat dari para rasul sampai kepada generasi sekarang ini. Sementara pada Gereja Kristen Protestan tidak ada perbedaan gender atau jenis kelamin untuk urusan pemuka agama. Baik laki-laki maupun wanita bisa berkesempatan untuk menjadi seorang pendeta. 8. Hidup selibat atau tidak menikah. Pastor dalam Gereja Katolik tidak diperbolehkan untuk menikah. Hal ini dipandang sebagai simbol suksesi Kristus yang tidak terbagi. Di sisi lain, pendeta Protestan diperbolehkan untuk menikah. Dalam ajaran Katolik, pastor dan juga biarawati tidak diizinkan untuk menikah. Sementara umat yang ingin menikah hanya boleh dilakukan 1 kali seumur hidup. Sementara dalam ajaran Kristen Protestan,
pemuka agama diperbolehkan untuk menikah. Umat pun diperkenankan untuk menikah lebih dari satu kali dalam hidup. 9. Cara berdoa. Orang Katolik membuat tanda salib, sedangkan orang Protestan tidak. Cara termudah untuk membedakan mana orang Katolik dan mana orang Protestan adalah dengan memperhatikan saat mereka hendak berdoa, biasanya sebelum dan sesudah berdoa, orang Katolik membuat tanda salib, sedangkan hal itu tidak ditemukan pada orang Protestan. 10. Kitab Suci. Sebelum adanya perpecahan gereja, hanya ada satu kitab suci, yaitu Alkitab yang sampai sekarang masih dimiliki dan digunakan oleh gereja Katolik. Setelah adanya perpecahan gereja pada abad ke-16, Protestan di bawah pimpinan Martin Luther menolak dan menghilangkan beberapa kitab yang kemudian dikumpulkan oleh gereja Katolik dan dinamakan Kitab Deuterokanonika. Jadi, bukan gereja Katolik yang menambahkan isi Alkitab, melainkan gereja Protestan yang menghilangkan dan menolak sebagian kitab dalam Perjanjian Lama karena Katolik lebih dulu ada dari gereja Protestan. 11. Magisterium Gereja. Penafsiran kitab suci dalam gereja Katolik sebenarnya tidak ada larangan bagi mereka yang ingin mengenal dan menafsirkan kitab suci. Hanya saja bahwa menurut gereja Katolik, pada akhirnya yang mempunyai wewenang untuk menafsirkan kitab suci secara resmi dan tidak dapat sesat adalah kuasa mengajar atau yang disebut magisterium. Gereja Katolik dan Ortodoks percaya bahwa kitab suci harus ditafsirkan oleh gereja yang dipimpin oleh uskup atau paus. Sedangkan aliran Protestan percaya bahwa kitab suci harus ditafsirkan secara individual oleh setiap orang. Sekilas kelihatannya Protestan lebih bebas, namun ternyata ada dampak yang sangat signifikan, yaitu muncul banyak penafsiran, sehingga tidak lagi terarah dan kerap melenceng dari kitab suci. Sementara gereja Katolik di seluruh dunia terlihat lebih bersatu karena memiliki satu pendapat yang sama tentang kitab suci yang ditopang oleh magisterium dan tradisi suci gereja. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang perbedaan gereja Katolik dan gereja Protestan. Semoga membantu. Salam.